fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Disampaikan oleh Herman Heron, nomor anggota A553. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, sahabat kita semua, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, beserta dengan seluruh para pejabatnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan sehingga pada pagi hari ini Jumat 26 September 2025 kita bisa menjalankan mandat rakyat dalam fungsi legislasi di Komisi 6 DPR RI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, keberadaan BUMN tidak hanya harus dilihat sebagai mesin bisnis negara, tetapi sebagai lokomotif pembangunan nasional yang berakar pada amanat konstitusi sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan tantangan domestik yang kompleks, BUMN dituntut melakukan transformasi agar perannya tidak stagnan sebagai entitas korporasi semata. Transformasi ini diperlukan untuk memperkuat daya saing bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta memperluas kontribusi BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus mampu menjawab tantangan kontemporer dan memastikan keselarasan dengan visi jangka panjang pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda besar Asta Cita Indonesia. Oleh sebab itu, mempertimbangkan kondisi di atas, maka melalui serangkaian mekanisme yang sudah berjalan di DPR RI, kita secara bersama-sama terus mencari dan menyusun konfigurasi yang paling tepat untuk mengoptimalkan kinerja dan tata kelola dari BUMN. Hingga pada pembahasan kita saat ini, yaitu perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Saudara pimpinan, para anggota Dewan Jajaran Kementerian Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati, perekonomian Indonesia saat ini bergerak menuju pola pembangunan yang semakin terpadu, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing. Dalam konteks tersebut, BUMN dituntut untuk lebih adaptif dalam menegaskan perannya, yaitu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkeadilan, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan ini hanya dapat dijawab melalui langkah-langkah reformasi yang progresif, namun tetap visioner, dengan pijakan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta keberlanjutan. Karena itu, penguatan peran BUMN tidak boleh ditempuh secara sektoral atau parsial, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor yang saling melengkapi dan memperkuat. Hanya dengan cara demikian BUMN akan mampu menjadi instrumen strategis bangsa dalam menghadapi tantangan kontemporer, sekaligus menjaga arah pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian Republik Indonesia, hadirin yang kami hormati. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis pada pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai berikut. 1. Perlu ada perbaikan kelembagaan dan harmonisasi regulasi BUMN. Ketidakselarasan antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar status organ BUMN sebagai penyelenggara negara ditegaskan secara eksplisit, serta keuangan BUMN tetap diposisikan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini harus diikuti dengan penerapan wajib LHKPN, mekanisme audit independen real time berbasis digital, serta integrasi sistem pengawasan antar lembaga yang berwenang. Dengan langkah tersebut, celah moral hazard dapat dipersempit dan tata kelola BUMN akan lebih kredibel di mata publik maupun investor. 2. Optimalisasi, holisasi, dan konsolidasi investasi. Holisasi BUMN harus diarahkan bukan sekedar pada efisiensi administratif, tetapi pada penguatan daya saing dan penciptaan nilai tambah nasional,
saat ini masih terdapat tumpang tindih regulasi dan kurangnya konsolidasi yang berpotensi mengurangi efektivitas dan antara sebagai instrumen investasi negara. Untuk itu, setiap holding harus dilengkapi dengan roadmap kinerja berbasis indikator kuantitatif serta kontribusi pada PDB, penyerapan tenaga kerja, serta nilai ekspor substitusi impor. Upaya perampingan BUMN tidak boleh melahirkan oligopoli baru yang tidak efisien. Dengan pendekatan ini, BUMN akan lebih mampu menjadi katalis hilirisasi dan industrialisasi nasional. 3. Peneguhan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan dan stabilitas ekonomi. Kontribusi BUMN terhadap PDB yang mencapai lebih dari 20% dan keterlibatan langsungnya dalam program PSO dan PSN menunjukkan bahwa peran BUMN melampaui kepentingan profit semata. Oleh karena itu, BUMN harus diposisikan sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, infrastruktur, energi, transportasi, dan kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan early warning system untuk mengantisipasi fluktuasi global, serta mewajibkan BUMN melaporkan dampak sosial ekonomi dari setiap aksi korporasi. 4. Merespon adanya gejolak di tengah masyarakat terkait dengan kondisi rangkap jabatan menteri sebagai komisaris di BUMN. Jabatan wakil menteri sebagai komisaris di BUMN. Kami fraksi Partai Demokrat mendorong agar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-23/2025 mengenai ketentuan larangan rangkap jabatan tersebut segera diterapkan untuk menghindari timbulnya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya penguatan good corporate governance dalam menguatkan peran BUMN. 5. Penegakan prinsip business judgment rule dan proses check and balances harus dijalankan dalam setiap bentuk aksi korporasi BUMN. Organ BUMN sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, akuntabilitas publik, dan dorongan inovasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan begitu, BUMN dapat bergerak lebih agresif namun tetap terukur dalam memperluas perannya di level domestik maupun global. Seiring perjalanannya, peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional semakin menempati posisi penting dan strategis. Namun, nilai strategis tersebut hanya dapat terjaga apabila ditopang prinsip keterbukaan dan transparansi. Seperti pernah ditegaskan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa pemerintahan yang terbuka dan transparan merupakan kunci utama bagi tegaknya demokrasi yang kuat. Oleh sebab itu, dengan pertimbangan seluruh catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyetujui perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga negara ini dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena Demokrat berjuang untuk rakyat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 September 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, ditandatangani Insinyur Haji Marwan Cik Hasan, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.